Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya Pendeta Lindawati. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Lukas pasal 19 ayat 45 dan 46. Mari berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kerendahan hati, kami mau menerima sabda-Mu. Tuntunlah kami. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Sahabat Kristus, marah sering dianggap tabu. Namun hari ini kita melihat Tuhan Yesus marah di depan bait Allah. Mengapa Tuhan Yesus marah? Karena bait Allah yang seharusnya mendekatkan seseorang pada Allah telah menjadi tempat yang menjauhkan orang kepada Allah. Karena para pedagang dan para pengelola bait Allah telah berkongsi dan melakukan kesepakatan yang membuat umat kecil jauh dari Allah. Mereka telah membuat aturan sendiri di antara mereka bahwa hanya hewan peliharaan yang dijual di depan bait Allah yang dapat diterima sebagai hewan kurban persembahan. Lalu para pedagang diizinkan menjual hewan korban persembahan itu dengan harga yang berkali-kali lipat untuk memberi banyak keuntungan bagi pedagang dan pengurus bait Allah. Akibatnya adalah para miskin tidak dapat beribadah karena tak diterimanya hewan korban yang mereka bawa dari rumah dan tak sanggup membeli hewan korban yang dijual di sana. Para pengelola bait Allah itu dan para pedagang telah melakukan kekejaman ekonomi dan kekejaman spiritual kepada para miskin. Para miskin tak dapat dengan leluasa memberi persembahan dari apa yang dimiliki dan jadi tak leluasa beribadah. Kondisi inilah yang membuat Tuhan Yesus marah akibat dari keserakahan dan ketidakpedulian pada kondisi sesamanya. Sahabat Kristus, mereka telah berlaku kejam, berisik, berteriak bagai di pasar, dan dengan efek dari kongsian itu yang saya bayangkan terjadi pada waktu itu di seputar bait Allah, sahabat, telah menghakimi para miskin bagai pendosa sehingga tak layak masuk bait Allah. Mereka lakukan itu di dalam kehidupan di bait Allah, apalagi dalam kehidupan keseharian ya, pasti mereka lakukan jauh lebih buruk. Marahnya Tuhan Yesus sebenarnya mau mengatakan, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang angkuh, curang, dan kejam. Kiranya peristiwa marahnya Tuhan Yesus di bait Allah membuat kita semakin fokus untuk selalu berhubungan dengan Allah. Pertama, di gereja adalah tempat kita membawa diri untuk berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, saat di gereja bermain games atau memikirkan keuntungan atau memikirkan pertemanan dan lain-lain, di gereja bisa terjadi itu semua menjadi fokus lalu merampas hubunganmu dengan Allah. Maka jika itu merampas hubunganmu dengan Allah, tanggalkan. Bahkan jika itu terjadi di luar ibadah, karena ibadah adalah keseharian kita juga. Segala yang menghalau hubungan dengan Allah, kita tanggalkan dan tinggalkan. Marilah sahabat, kita berproses untuk semakin fokus berhubungan dengan Allah. Maka respek, kasih, dan uluran tangan kita kepada sesama
kita terus tumbuhkan. Itu semua sebagai ibadah kita yang kita kerjakan di gereja maupun di luar gereja. Kiranya kita dapat beribadah kepada Tuhan Allah semakin baik dan semakin gembira. Mari sahabat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengingatkan kami untuk berlaku benar di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, menyempurnakan kami. Kiranya kami terus menumbuhkan respek dan kasih, serta berbagai macam usaha pemberian kepada Engkau saja. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami mohon terus tuntunan dan peringatan dari Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.